Halo Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan murni, bebas dari klinik dan penafsiran yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas sebuah topik yang menarik lagi. Apa itu? Kristen mie instan. Ya, Kristen mie instan. Kok Bapak bisa-bisanya sih bikin-bikin istilah yang begitu? Ya, kita lihat dulu ya. Simak sampai habis sehingga Anda bisa mencernanya secara komprehensif. Oke? Jadi begini. Banyak orang Kristen yang karena pengajaran yang kurang tepat memiliki pemahaman yang salah tentang menjadi anak-anak Allah. Oke, pemahaman yang banyak diamini oleh tidak sedikit orang Kristen di kebanyakan gereja adalah orang-orang Kristen yang katanya sudah bertobat, ya, nangis-nangis gitu ya, ngaku percaya, dibaptis, lalu rajin ke gereja adalah anak-anak Allah yang sudah lahir baru dan pewaris tata kerajaan Allah kelak di surga. Pertanyaannya, benarkah demikian? Nah, mari kita lihat dalam kehidupan nyata manusia. Oke? Setujukah Anda bila saya katakan bahwa sangatlah sulit merubah kebiasaan yang buruk yang sudah bertahun-tahun kita jalani, bahkan sudah puluhan tahun yang mengakar di kehidupan kita? Oke? Atau setujukah kalau saya katakan kepada Anda bahwa orang yang sudah lahir di Indonesia dan sudah hidup di Indonesia 30 tahun dari sejak lahir, maka sangat sulit dia berpisah dari nasi. Setuju kan? Setuju kan? Jadi kita ambil contoh konkret saja. Misalnya si A ini sudah puluhan tahun berkubang di dalam perangkap minum minuman keras, yang mana setiap harinya dia minum minuman keras sehingga setiap hari mabuk. Kita ambil contoh lah orang yang suka sekali bir hitam. Saya tidak bilang orang Kristen yang minum bir hitam itu salah. Kalau Anda cuma minum satu botol gitu ya, nggak usah banyak-banyak lah ya intinya. Ya sampai Anda tidak mabuk, ya nggak apa-apa. Ya, bahkan Anda minum minuman keras seperti whisky gitu ya, atau wine, selama Anda tidak membuat Anda itu mabuk. Baik, wine itu kalau Anda minum satu seloki sebelum Anda tidur, itu bisa memperlancar peredaran darah. Oke? Jadi jangan berpikiran sempit juga ya. Wah, nggak boleh minum bir orang Kristen, nggak boleh minum wine. Salah. Oke? Boleh selama itu tidak membuat Anda mabuk. Kembali lagi kepada contoh konkret orang yang sudah terikat minum minuman keras. Contoh saja bir hitam. Yang pagi, siang, sore, malam dia minum terus bir hitam itu. Bahkan malamnya dia minum lebih banyak lagi sehingga sering mabuk hanya gara-gara bir hitam. Nah, ini salah. Oke? Nah, apakah setelah dia dibaptis, rajin ke gereja, otomatis bisa bebas 100% dari tagihan kedagingannya? Ya, yang biasanya nagih gitu. Mana nih minuman kerasku nih? Mana nih bir hitamku gitu ya? Ya, dia sudah terikat. Apakah setelah dia dibaptis, rajin ke gereja, bisa 100% terbebas dari ikatan dagingnya? Nah, begitu juga kalau orang tersebut misalnya sudah bertahun-tahun atau puluhan tahun hidup dalam kepintarannya menipu orang. Tipu sana, tipu sini, tisani. Oke? Apakah setelah dia dibaptis otomatis bisa terbebas 100% dari kebiasaan buruknya? Anda tahu sendiri kan jawabannya? Ya. Atau kalau orang ini sombong, temperamental, hobi berkelahi, apakah tiba-tiba setelah dia dibaptis, keluar dari kolam baptisan, mendadak menjadi orang yang baik hati gitu ya, tidak sombong, panjang sabar, tidak mudah emosi? Anda bisa jawab sendiri kan? Saya harus kasih sebuah contoh.
Alkisah ada seorang yang bernama Koachong. Jadi mohon maaf ya kalau Anda ada yang bernama Koachong. Ini cuma contoh. Jadi mohon maaf kalau ada kesamaan nama ya. Koachong ini punya kebiasaan buruk yaitu hobi minum minuman keras, dalam hal ini bir hitam ya. Pagi, siang, sore, malam, apalagi malam sebelum tidur, wah dia minumnya banyak gitu. Sehingga istrinya jengkel gitu ya. Sering ribut dia sama istrinya. Sampai suatu ketika dia dikhotbahi oleh seorang pendeta, dia bertobat. Dia berjanji tidak mau lagi sentuh minum-minuman keras, dalam hal ini yang bir hitam. Dia memberikan dirinya untuk dibaptis. Kemudian setelah dia dibaptis pada satu hari, pendetanya pada saat baptisan dicelupkan ke dalam air, pendetanya bilang, Koachong, sekarang manusia lamamu saya benamkan ke dalam air, dan engkau keluar lagi, engkau sudah menjadi ciptaan baru. Lahir baru. Dicelupkan, dikeluarkan dari kolam baptisan, haleluya, amin. Katanya si malaikat di surga bertepuk tangan. Oke, kemudian Koachong pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah dia haus. Karena kebiasaan pulang ke rumah dia buka lemari es, dia ambil sekaleng atau sebotol bir hitam. Ketika dia buka lemari esnya, wah bir hitamnya masih banyak. Kemudian dia berpikir, astaga, aku kan baru dibaptis ya. Dan aku sudah mendeklarasikan aku akan hilangkan kebiasaan burukku. Minum minuman keras ini dalam hal ini adalah bir hitam. Dia menang. Dia ambil air putih saja, dia minum untuk menghilangkan hausnya. Menjelang sore, karena kebiasaannya selalu buka lemari es kalau haus gitu ya, untuk biasanya mengambil setidaknya sebotol bir hitam. Dia buka ketika tangannya mau ambil bir hitam. Dia bergumul. Dia bilang, tidak boleh, saya sudah jadi orang Kristen, lahir baru, tidak mau sentuh lagi. Menang dia. Dia minum air putih lagi. Menjelang malam, tangannya mulai gemetar ini, karena sudah 2 kali dia menolak, bergumul di dalam hatinya untuk tidak sentuh bir hitam. Begitu malam, dia buka, dia tidak tahan lagi. Kemudian dia ketemu satu ide dan dia tersenyum. Diambil sekaleng bir hitam itu, dicelupkan ke dalam bak air. Dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, hei bir hitam, kau bukan lagi bir hitam sekarang, kau sudah menjadi ciptaan baru. Dimasukkan ke dalam bak air itu dan dikeluarkan. Sekarang namamu bukan lagi bir hitam tetapi orange juice gitu katanya. Karena dia ingat ketika dia dicelup, dia keluarkan, dikatakan namamu bukan lagi Acong tetapi Daniel gitu ya. Nah sekarang dia celupkan itu, seakan-akan dibaptis bir hitam itu dijadikan orange juice. Kemudian dia minum orange juice karena dia merasa sudah membaptis bir hitam itu menjadi orange juice. Setelah dia selesai minum, mulai agak mabok gitu ya. Karena dia minum lebih dari 5 botol, mabok gitu akhirnya. Akhirnya dia nyesal, dia nangis. Astaga Tuhan, kenapa aku harus jatuh lagi? Padahal baru tadi pagi aku dibaptis. Dia nangis lagi. Oke, apa yang Anda bisa pelajari dari ilustrasi ini? Artinya, menghilangkan kebiasaan buruk tidak bisa dalam waktu sekejap. Anda tidak bisa keluar dari kolam baptisan, kebiasaan buruk Anda juga ikut terkubur di dalam air. Tidak. Itu cuma tanda, tetapi seterusnya Anda harus bersama-sama dengan Roh Kudus membuat supaya diri Anda pelan-pelan kembali ke rancangan Tuhan yang semula, yang sempurna, yang tidak lagi mudah tergoda oleh hal-hal yang jelek yang sebelumnya Anda lakukan. Jadi itu perlu proses, tidak bisa kayak mie instan gitu, celupkan ke dalam air mendidih, tunggu 3 menit, aduk, jadi siap makan. Tidak, perlu perjuangan. Oke, nah di sini kalau kita lihat ya, di Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat 14 dikatakan bahwa semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Jadi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah pastinya bukan anak Allah. Sederhana bukan? Pada zaman anugerah ini Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu hidup dalam pimpinan Roh Allah yang diberikan
untuk diam di dalam diri manusia. Oke, kita adalah orang-orang yang sungguh beruntung karena menjadi orang-orang terpilih untuk bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Oleh sebab itu, hendaknya kita tidak mendukakan Roh Kudus yang telah dimeteraikan kepada kita. Caranya bagaimana? Sederhana, belajar hidup taat. Anda punya kebiasaan buruk, Anda harus salibkan kedagingan Anda, pikul salib, jangan lagi lakukan itu. Itu baru namanya bertobat, ya. Jangan sampai peristiwa di Kejadian 6 terulang lagi. Di Kejadian 6 dikatakan bahwa Roh Allah itu mundur karena manusia tidak hidup dalam pimpinan Roh Kudus, tetapi hidup dalam kedagingan. Oke, inilah yang disebut dengan menghujat Roh Kudus, menolak karya Roh Kudus yang menuntun orang-orang Kristen untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Jika kesempatan ini tidak dihargai, maka tidak ada lagi kesempatan kedua. Anda bisa lihat di Matius 12 ayat 31, Markus 3 ayat 29, Lukas 12 ayat 10. Di sisi lain, kelahiran baru bukanlah ditandai dengan baptisan. Apalagi jika kita punya sejumlah keterikatan yang banyak. Misalnya tadi keterikatan akan minuman keras, matre gitu ya, perilaku menyimpang, kesombongan, temperamental. Itu tidak bisa langsung hilang meski Anda sudah keluar dari kolam baptisan. Mesti Anda kikis terus. Dengan apa? Dengan cara hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Memberi diri Anda untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, tidak ada yang namanya instan di dalam kehidupan orang Kristen. Ya, kemudian dikatakan lagi di sini kita harus menjalani proses ini. Itu bukan proses simsalabim, begitu keluar dari kolam baptisan Anda bersih, nggak bisa. Ya. Proses itu butuh perjuangan dan waktu untuk bisa benar-benar membebaskan kita dari belenggu dosa yang sudah tahunan atau puluhan tahun mengikat kita. Dan itu tidak mudah, ya kan? Nah, di sini jangan bertendensi seakan-akan saya mengajarkan bahwa tidak cukup hanya terima Tuhan, masing terus harus usaha manusia. Bukan itu, sabar dulu ya. Kalau Anda, itu sudah Tuhan bebaskan, Anda sudah baptis langsung masuk surga, nggak usah pusing-pusing lagi, Anda juga salah. Kalau Anda terus terikat dalam kebiasaan buruk, percuma dong Anda jadi orang Kristen ya. Jadi sabar dulu, jangan menilai saya mengajarkan percuma dibaptis masing harus melakukan kebaikan-kebaikan. Lah iyalah, orang Kristen harus baik. Bukan bilang percuma dibaptis dong kalau masing harus melakukan ini itu yang memang harus. Ya, jangan bilang percuma. Oke? Nah, oleh karena itu, ya, jika ada orang Kristen yang mengatakan jangan khawatir karena Roh Kudus akan melakukan itu semua buat kita, maka orang itu bukan orang bodoh, tetapi bodoh banget. Ya, bukan orang bodoh, tetapi bodoh banget. Ngerti kan maksud saya? Roh Kudus memang akan setia menolong dan membimbing kita, tetapi apakah kita mau mendengarkan suara Roh Kudus dan mengikuti bimbingannya? Jika kita tidak mau memberikan ikut serta melakukan bagian kita, ya, berjuang dalam waktu panjang untuk menjadi sempurna seperti yang difirmankan Tuhan, Anda bisa baca di Matius 5 ayat 48. Ya, ingat Tuhan Yesus juga mengingatkan agar kita berjuang melalui pintu yang sesak, bukan pintu yang lebar. Pintu yang sesak. Karena akan banyak orang yang berusaha masuk melalui pintu sesak itu, tetapi tidak akan dapat. Anda bisa lihat di Lukas 13 ayat 24. Kalau Tuhan saja sudah mengatakan atau meminta kita untuk berjuang, kok masih percaya sama orang bodoh banget yang mengajarkan bahwa kelahiran baru itu adalah proses otomatis setelah keluar dari kolam baptisan? Enggak lah, Rasul Paulus sendiri terus melatih tubuhnya dan menguasai seluruhnya agar jangan sampai dia sendiri ditolak sesudah memberitakan Injil kepada orang lain. Rasul Paulus aja belajar menguasai dirinya, melatih tubuhnya. Baca di 1 Korintus 9 ayat 27. Ini paralel dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar seperti di Filipi 2 ayat 12. Ada baca dong ya. Jadi pertanyaannya, apakah sekarang Anda masih menjadi Kristen mie instan?
Kristen yang percaya bahwa setelah Anda masuk kolam baptisan, Anda keluar otomatis jadi orang suci, punya hak masuk dalam kerajaan surga. Enggak coy, mesti dibuktikan dalam pertobatan hari demi hari, melepaskan semua ikatan-ikatan buruk yang selama ini sudah mengikat Anda, dan itu tidak mudah. Perlu bimbingan Roh Kudus dan ketaatan Anda. Ya, jadi menjadi pewaris kerajaan surga bukanlah sebuah proses mie instan yang cuma direbus 3 menit jadi siap dimakan. Tidak. Itu adalah perjuangan seumur hidup. Nangkep? Oke. Semoga ini mencerahkan. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Shalom.